Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak khususnya kelas 8. Tentunya kita berharap semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga kesehatan kita di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kita pada minggu kedua di semester 2 ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih di materi seni tari. Dalam seni tari kemarin sudah dijelaskan apa saja yang berhubungan dengan seni tari. Di sini Ibu akan menjelaskan properti tari tradisional pada pertemuan kali ini. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga yang tidak menggunakan properti. Properti yang digunakan ada yang menjadi nama tarian tersebut. Apa itu properti? Di sini Ibu akan jelaskan properti tarian. Dalam sebuah karya seni merupakan alat yang dapat menunjang penampilan karya seni itu sendiri. Selain berisi gerakan, seni tari juga dilengkapi dengan iring-iringan musik dan properti tari yang juga memiliki sejarahnya sendiri. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari bermacam-macam suku dan etnis menyimpan banyak sekali sejarah dan kebudayaan. Salah satu di antaranya adalah tarian daerah, yang mana tarian daerah memiliki ciri khas dan gerakan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Jumlah tarian daerah di Indonesia mencapai ratusan. Meski tidak semuanya, namun pada umumnya properti yang digunakan pada sebuah tarian akan mengikuti nama dari tarian tersebut. Sebagai contoh, tari piring yang memanfaatkan piring sebagai propertinya, atau tari payung yang juga menggunakan payung. Kemudian, contoh tari payung. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, menggunakan payung, di mana payung sebagai alat properti pendukung dalam sebuah tarian itu. Dan tari piring. Tari piring, properti yang dipakai yaitu piring itu sendiri, sesuai dengan kelompok tariannya. Seperti yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan, dilihat dari tema tarian apa yang akan kita tarikan. Baru kita mencari properti yang sesuai dengan tarian itu sendiri. Nah, mungkin dalam tarian yang dua sudah Ibu contohkan ini hanya tari piring dan tari payung. Kalian tahu dari daerah mana tarian piring? Tari piring itu dari daerah Sumatera Barat. Sedangkan dari tari lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan lawung itu tombak ya sebagai properti tarinya. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas properti tarian daerah masing-masing sesuai dengan temanya. Dalam layar kalian, kalian lihat di situ ada contoh gambar sekelompok penari yang sedang menggunakan payung. Di sini kita lihat ya, ada payung sebagai properti tariannya. Sedangkan ada piring sebagai propertinya. Nih, ini tari Yogyakarta tadi ya, menggunakan panah atau lawung tadi ya. Ini ada panahnya. Jadi dilihat dari tarian itu sendiri. Kemudian penggunaan properti dalam sebuah tarian tentunya harus mempertimbangkan asas guna dan fungsi dari propertinya. Menentukan skill penari dalam menguasai suatu jenis tarian, kemampuan dalam sebuah menari.
Pada umumnya, tari tradisional di Indonesia memiliki sebagai macam properti dan ciri khas yang berbeda-beda pada setiap tarian. Di sini ada fungsi properti dalam seni tari. Apa saja fungsinya? Fungsi properti yaitu sebagai alat yang digunakan dalam pementasan. Ada 3 fungsi properti dalam seni tari, yaitu mendeskripsikan tema dari sebuah tarian, memperjelas gerakan dan karakter dari seorang penari, serta menambah keindahan dalam gerakan tari. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mendeskripsikan tema tarian, yaitu mendeskripsikan tema merupakan salah satu fungsi dari properti tari, meskipun tema tariannya terkadang cukup dengan hanya diilustrasikan lewat gerakan, namun dengan keberadaan media tambahan membuat penggambaran tema dari sebuah tarian menjadi semakin jelas dan mudah dinilai oleh orang yang menyaksikan. Sebuah contoh tadi, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat yang memiliki tema ungkapan rasa syukur akan hasil panen yang melimpah. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam tari piring menggambarkan keseluruhan kegiatan dalam bertani, mulai dari menanam, menyiangi, serta proses memanen. Itu makna dari tarian piring. Kemudian 2, memperjelas gerakan dan karakter penari. Jadi fungsinya adalah memperjelas gerakan dan karakter penari baik perempuan maupun laki-laki. Tarian daerah yang didasari oleh dongeng maupun legenda memiliki peran yang diaplikasikan ke dalam tarian, sehingga dengan adanya properti semakin memperjelas pula karakter dan watak dari seseorang penari. Kemudian ketiga, memperindah gerakan. Untuk fungsi yang terakhir adalah memperindah gerakan secara tidak langsung. Dengan adanya properti keindahan dari sebuah tarian akan bertambah. Selain sebagai penunjang nilai-nilai keindahan dari sebuah tarian, properti juga mempermudah tersampainya pesan dan makna yang ingin disampaikan penari melalui gerakan-gerakan. Ada juga tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Contoh, tarian Pakarena menggunakan kipas, tari merak menggunakan selendang, tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta ada yang menggunakan kipas, keris, atau properti lainnya. Hanya dia tidak disebutkan nama tariannya tidak berdasarkan properti. Seperti tadi tari payung dan tari piring, dia menyebutkan nama propertinya. Ini ada contoh gambar di layar, ada gambar tari kipas ya, yang menggunakan propertinya kipas. Kemudian tari merak, dia menggunakan selendang seperti burung merak ya, yang dikipaskan sehingga berbentuk seperti burung merak. Nah, di sini juga ya ada contohnya, kalian bisa lihat. Mungkin kalian sudah bisa membayangkan bagaimana sebuah tarian itu. Kemudian jenis properti tari dibedakan menjadi 2 kelompok. Yaitu yang pertama setroperti. Setroperti yang digunakan pada panggung guna mendukung sistem serta memudahkan dalam pengungkapan setting, situasi, dan kondisi yang diinginkan. Contohnya yang termasuk ke dalam set properti tadi, yaitu panggung, lighting, background, dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari setroperti namanya ya. Yang kedua, hendroverti.
Handproperti yaitu properti yang digunakan oleh penari sebagai alat pendukung karakter yang akan diperankan. Contohnya yang termasuk ke dalam handproperti adalah selendang, keris, topeng, piring, panah, dan sebagainya. Itu namanya handproperti. Sedangkan setproperti tadi pendukung dalam sebuah tarian tadi ya. Kemudian unsur utama tari itu terdiri dari gerakan, satu gerakan, itu yang paling utama. Iringan, tema, tata busana, tata rias, set panggung, dan properti. Nah, ya. Ini hanya beberapa contoh properti yang digunakan dalam tarian tradisional. Masih banyak tarian dari daerah lain yang menggunakan properti sebagai pendukung. Tari nelayan, tari menggunakan tudung kepala, dan hampir semua jenis tarian perang menggunakan tameng dan senjata perang lain seperti keris. Seperti kalian lihat pada gambar layar, di situ ada tarian yang menggunakan senjata seperti senjata perang ya, samurai. Nah, itu salah satu, lihat di layar contohnya. Ada juga tarian yang menggunakan properti kukusan, yaitu tempat untuk membuat tumpeng terbuat dari anyaman bambu yang digunakan sebagai kurungan dalam tari lengger gaya Banyumasan. Nih ada contoh di sebelahnya, kalian lihat di layar. Ini yang Ibu tunjuk seperti kukusan. Ini namanya kukusan dari anyaman ya. Dari anyaman seperti tumpeng. Nah, dengan penari-penari mereka menggunakan properti ini dan memiliki makna tersendiri dalam sebuah tarian itu. Di sini juga ada contohnya seperti tudung saji, tudung nasi. Mereka membawakan properti itu dalam sebuah tarian. Dilihat dari tema tarian itu sendiri dan dari daerah mana tarian itu sendiri ya. Baiklah, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah dan selalu kalian ikuti daring ya, agar kalian menambah ilmu kalian di rumah. Dalam materi ini hanya 5 pertanyaan yang Ibu berikan. Kalian bisa lihat soal-soal dari materi yang sehubungan dengan properti tari tradisional. Kalian kerjakan di buku kalian, di buku latihan. Nanti kalian kirim jawabannya melalui WA Ibu ya. Ibu tunggu jawaban soal dari kalian. Hanya itu saja materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.